hal yang mengoneksikan kita dengan Allah supaya dapat ala hudam mir rabbihim, dilindungi Allah, dipandu Allah, dibimbing Allah, dijaga Allah. Apa koneksi pertamanya? Iman. Tapi bukan iman biasa, iman yang terus ditingkatkan sampai mendapatkan satu tanda yang disebutkan dalam Al-Quran dan dikuatkan dalam hadis Nabi SAW. Sekarang cek tanda ini. Kalau sudah ada tanda ini dalam diri kita, berarti berbahagialah kita memiliki bagian pertama dari tanda kesuksesan dan kebahagiaan. Dan ini tali pertama yang menghubungkan kita dengan Allah, itu iman. Jadi kalau imannya sudah ada, koneksi bisa dibangun. Anda kalau punya handphone nggak ada sinyal, nggak bisa connect, nggak bisa nyambung, nelpon nggak bisa, kirim pesan susah, mesti ada koneksinya dulu. Buka koneksinya, baru nyambung. Hal yang mengoneksikan kita dengan Allah supaya dapat ala hudam mir rabbihim, dilindungi Allah, dipandu Allah, dibimbing Allah, dijaga Allah. Apa koneksi pertamanya? Iman. Tapi bukan iman biasa, iman yang terus ditingkatkan sampai mendapatkan satu tanda yang disebutkan dalam Al-Quran dan dikuatkan dalam hadis Nabi SAW. Sekarang cek tanda ini. Kalau sudah ada tanda ini dalam diri kita, berarti berbahagialah kita memiliki bagian pertama dari tanda kesuksesan dan kebahagiaan. Bawa ini, tinggal buka amalnya. Apapun yang Anda kerjakan, jaminannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan motivasi ya, saya bukan motivator ya, tapi ini langsung, jangan diragukan, langsung pesan dari Allah sang pencipta kita. Perhatikan, buka Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 82. Ini tanda pertamanya. Orang sukses, orang bahagia di 3 alam, dunia, alam kubur sampai akhirat. Tanda pertamanya adalah orang yang mampu mengupgrade imannya sampai dia mendapatkan ciri-ciri berikut. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ada ayatnya? Dan orang-orang yang beriman itu, yang imannya benar, dia jaga, dia tata, benar imannya. Perhatikan, ulaika lahumul amnu. Ciri pertamanya, orang yang terus meningkatkan iman, menjaga iman, kelihatan sekali orangnya tenang. Secara pribadi tenang. Bahkan ketenangannya digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan hadis ini ditempatkan di topik iman. Imam Al-Bukhari menulis kitab namanya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Disingkat Sahih Al-Bukhari. Ada 97 topik di dalamnya. Pertama, kitab Bad'ul Wahyi, kedua kitabul iman, ketiga kitabul ilmi sampai ujungnya tentang kiamat dan syafaat. Nah, di tempat 2, topik yang kedua, kitabul iman, nomor hadis yang ke-16. Dan dikuatkan oleh Sunan At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi menguatkan di kitab sunannya nomor hadis 2624, 2624. Perhatikan kalimatnya. Kata Al-Quran, ulaika lahumul amnu. Orang yang imannya benar, terus di-upgrade, terus naik, gak bercampur ya dengan hal-hal yang mengotori iman sampai dipastikan dia mendapatkan kenikmatan iman. Maka yang pertama kata Allah, ulaika lahumul amnu. Dia mendapatkan ketenangan dengan imannya, tenang, nyaman. Apa ciri terlihat dari ketenangan imannya itu? Thalathatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal pokok yang kalau dia mendapatkan 3 ciri itu, dia mendapatkan nikmatnya iman. Insyaallah. 1, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi min siwahima. Min siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasul sebagai prioritas. Prioritasnya Allah dan Rasulnya. Contoh gini, dia mau makan nih, apa makanan yang dibenarkan oleh Allah, yang halal misalnya,
Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Maka halal itu membimbing imannya. Karena itu ketika dia mencari yang thayyib, itu imannya disebutkan dulu. Quran surah kedua ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Begitu dipanggil imannya, dia nggak mikir halal lagi, karena imannya langsung membimbing dia pada yang halal. Di orang yang imannya itu sudah melekat pada dirinya, yang prioritas itu Allah dan Rasul, dia mau makan, dia nggak pikir yang haram, langsung yang halal. Mana yang halal? Lalu begitu akan makan, dia ingat, dia cari bagaimana Nabi mengajarkan cara makan. Idza quddimat ta'amu khudh biyadika biyaminika ma yalik. Kalau makanan itu dihidangkan, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Samillah, sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, makan. Dia praktekkan. Dia mau jalan, dia lihat bagaimana Allah menyukai jalannya orang-orang yang dengan iman dia berjalan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan, jalannya bagus. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia enggak ganggu orang. Dia naik motor, enggak usil sama orang. Dia naik mobil enggak merasa hebat. Dia jalan kaki enggak merasa tinggi. Dia hormati orang lain. Dia jaga lingkungan. Kalau ada yang mengejek, memprovokasi, dia mendoakan. Allah imannya. Iman menjadikan dia tenang. Tenang. Dan menariknya, orang-orang sekitarannya pun merasa tenang dengan hadirnya dia. Itu, pernah nggak merasakan? Pulang ke rumah, anak-anak nyaman dengan Anda, istri nyaman dengan Anda, di kantor orang nyaman dengan Anda, di kampus teman-teman sekuliahan nyaman dengan Anda. Terus upgrade diri sampai merasakan ketenangan itu dan menjadikan tuntunan Allah dan Rasul sebagai prioritas. Kedua apa? Ini yang paling menarik. Ternyata iman yang bagus ini nggak berdiri tunggal, sifatnya nggak personal, tapi bisa diwariskan pada orang sekitarannya. Yang kedua yang mendapatkan kenikmatan iman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia mampu saling mencintai karena Allah. Masya Allah. Maaf ya, melihat orang lain tuh bi'ainir rahmah. Ada orang lewat nggak nyapa, alhamdulillah, mungkin sedang buru-buru iman. Ada orang mencela, oh masya Allah, mungkin belum tahu iman. Hilang sendal, cari dulu. Nggak ketemu, alhamdulillah, amanah sendal sudah saya tuntaskan dan berhenti di Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan jadi saksi jannah di akhirat nanti. Amin. Amin itu maksudnya hilang sendalnya. Masya Allah, iman. Jadi orang yang dapat kenikmatan iman itu antara anugerah dengan musibah, dua-duanya sama. Saat ada suka dia bersyukur, saat ada duka dia bersabar. Jadi dua-duanya sama aja, diposisikan sebagai ujian. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Orang kalau sudah benar imannya, perkaranya mengagumkan. Semua nggak ada bedanya. Semua dilihat sebagai ujian yang melahirkan pahala. Dapat kedudukan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ujian dari Allah, bukan untuk pamer. Dijaga, bikin kebijakan yang baik, jalan-jalan lihat masyarakat, tanya jawab, didengar aspirasi, dibikin kebijakan yang menyejahterakan. Kalau muslim, ajak muslimnya untuk ibadah ke masjid, tunjukkan keteladanan kepada non-muslim, toleran, didengar aspirasinya, didengarkan, diberikan kebaikan-kebaikan. Iman. Ikut kontestasi nggak terpilih, alhamdulillah, alhamdulillah, dia sabar dengan itu, tetap dia berbakti dengan ilmu yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Jadi antara suka dengan duka posisinya sama. Saat suka ada syukur, saat duka ada sabar. Semua ujian. Itu ajaban. Yang ketiga, dia konsisten pada kebaikan dan imannya menjaga dia pada keburukan sampai di level nggak suka ketika merasakan atau melihat sesuatu yang tidak baik. Misal ada tayangan TV misalnya, tayangan nggak bagus, nggak sengaja terlihat, bukan cuma dipalingkan. Apa tayangan seperti ini nggak layak ditonton, ganti aja. Kalau semua channel begini, ganti channelnya sekalian. Iman.
Jadi orang beriman itu semua yang keluar manfaat. Makanya ujung ayatnya Allah sampaikan, perhatikan kalimatnya, wa hum muhtadun ulaika ala hudam mir rabbihim. Ala hudan itu kalau melekat kepada orangnya disebut muhtad, jamaknya muhtadun, orang yang ditunjuki oleh Allah. Nanti hasilnya apa? Semua bagian tubuhnya, ini bagian pertama, semua bagian tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya, itu semuanya dibimbing oleh imannya supaya mengerjakan semua yang bermanfaat. Jadi kalau kita riset dari ujung kepala nih, contoh gini, mata nih ya, mata itu fungsinya melihat. Tapi kalau sudah sampai ke level ini, mengupgrade iman sehingga merasakan iman itu hadir dalam jiwa, bukan cuma getaran tapi hadir dalam jiwa. Jadi ada level pemula, itu level getaran, dikonfirmasi oleh suara azan. Dalilnya Quran surah 8 ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang punya iman itu cirinya diantaranya bisa diuji, kalau diperdengarkan nama Allah ada getaran konfirmasi di jiwanya. Karena itu 5 kali dalam sehari diperdengarkan nama Allah, didengar telinga kita. Telinga ini bahasa Arabnya udhun, jamaknya azan. Azan itu jamak dari kata udhun, artinya telinga. Maka diperdengarkan 5 kali dalam sehari setiap pergantian waktu. Kalimat pertamanya apa? Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran, yang dengar telinga, tapi yang konfirmasi hati. Makanya di hati kecil kita mengatakan, membisikkan, cepat, sudah azan. Pernah nggak merasakan itu? Nah, kalau nggak punya iman, nggak ada getaran itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa nih kenceng banget? Kecilin. Nah, ya. Nggak usah marah. Artinya belum ada iman. Belum ada iman. Kalau mengaku beriman baru sampai mulut, belum sampai hati. Ada lagi dalilnya di Quran surah ke-49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang Arab Badui dulu berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah beriman. Kata Allah, ya Muhammad, katakan pada mereka, kalian belum beriman yang benar. Baru berislam, ucap syahadat cuman di lisan imannya, belum sampai ke hati. Makanya nggak ada konfirmasi. Jadi kalau Anda dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang protes, apaan sih ini? Anda nggak beriman? Saya beriman kok, tapi nggak gini juga misalnya kan? Ini berarti yang dimaksud Quran surah Al-Hujurat ayat 14. Doakan, bukan dicela, didoakan dan ditunjukkan kepada kebenaran. Anda kalau di bandara dengar suara ribut nggak protes, kenapa ketika dengar azan Anda harus protes demikian? Di bandara kan tiap waktu attention please, maklumat, ya. Mohon perhatian. Setiap waktu tuh nggak ada yang protes, berisik enggak kan? Ya. Kenapa yang mendengarkan kita, mendekatkan kita kepada Allah, mengonfirmasi iman kita, katanya beriman. Kalau yang belum beriman jangan disoal, didoakan. Ini yang mengaku beriman menyoal. Itu yang patut digarisbawahi. Itu konfirmasi dasar. Nanti kalau sudah melekat menjadi yu'minun, orangnya mukmin, jamaknya mukminun, maka imannya bukan hanya jadi getaran, tapi jadi sinyal yang membimbing semua bagian tubuh. Maka ketika mata akan melihat, Allah memerintahkan pada imannya, bimbing matanya. Quran surah ke-24, surah Cahaya, An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin, imannya dulu, yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa sudah mukminin, punya iman, mengupgrade imannya, yaghuddu min absarihim, bimbing pandangannya, lihat yang baik. Yang tak baik menurut imannya palingkan. Makanya mata ini ketika melihat objeknya netral semua, apapun yang dilihat. Tapi yang membedakan nanti iman. Ini gambar gak bagus nih, kata imannya. Kalau akal itu cuma mencerna, akal itu cuma merumuskan. Iman itu memberikan nilai pada pencernaan akal. Diperintah akal, rumuskan itu nggak benar. Kalau nggak punya iman dianggap benar aja.